Sahabat yang terkasih, halo, saya adalah apoteker, dan saya sangat memahami kesulitan serta tantangan yang sedang Anda hadapi saat ini. Menjalani kemoterapi adalah proses yang tidak mudah, dan kami akan mendampingi Anda melewati perjalanan melawan kanker ini. Pertama-tama, izinkan saya menjelaskan apa itu kemoterapi. Obat-obatan ini dirancang khusus untuk membunuh sel kanker di dalam tubuh dan menghentikan pertumbuhan mereka. Namun, obat ini juga dapat merusak sebagian sel normal, sehingga menimbulkan efek samping tertentu. Hal ini tidak dapat sepenuhnya dihindari, tetapi dengan penanganan yang tepat, gejalanya dapat dikurangi agar Anda merasa lebih nyaman selama pengobatan. Selama proses infus kemoterapi, perhatikan risiko kebocoran obat dari pembuluh darah. Sebaiknya buang air kecil terlebih dahulu sebelum memulai kemoterapi untuk mengurangi risiko menarik selang infus saat pergi ke toilet yang dapat menyebabkan kebocoran obat. Saat menjalani infus, usahakan tidak banyak menggerakkan lengan tempat jarum infus dipasang. Letakkan tiang infus di sisi yang mudah dijangkau. Jika Anda melihat plester basah, lepas, atau area suntikan terasa merah, bengkak, nyeri, atau pakaian menjadi lembab, segera beritahu perawat. Jangan pernah menyesuaikan kecepatan infus sendiri untuk menghindari kecelakaan. Dalam waktu 48 jam setelah kemoterapi, sisa metabolit obat mungkin masih terdapat di dalam urin atau feses. Bersihkan kulit segera setelah menggunakan toilet, duduk saat buang air kecil, dan tutup kloset sebelum menyiram untuk mencegah percikan. Siram air 2 kali untuk memastikan kebersihan. Efek samping yang paling umum adalah mual dan muntah, yang bisa terjadi selama beberapa jam setelah atau beberapa hari setelah pengobatan. Saya sarankan makan sedikit tapi sering, makan perlahan, dan hindari makanan yang terlalu berminyak atau manis. Jika gejalanya berat, beritahu dokter agar dapat diberikan obat anti mual. Efek lain yang sering terjadi adalah nyeri perut dan diare. Kasus ringan biasanya buang air besar 2-3 kali sehari, sedangkan kasus berat bisa mengalami kram perut, tidak bisa menahan buang air besar, atau disertai darah. Jika diare parah, segera pergi ke unit gawat darurat. Perbanyak minum air dan elektrolit, hindari makanan pedas atau mentah, dan konsultasikan dengan dokter jika perlu obat anti diare. Kemoterapi juga dapat menyebabkan peradangan pada mukosa mulut stomatitis. Selama periode ini, jagalah kebersihan mulut dengan menyikat gigi menggunakan sikat berbulu lembut dan berkumur setelah makan. Jika ada luka di mulut yang terasa nyeri, Anda dapat mengisap es batu kecil untuk meredakan rasa tidak nyaman. Bila parah, dokter akan memberikan salep atau antibiotik. Beberapa obat kemoterapi dapat menyebabkan kulit telapak tangan dan kaki menjadi merah, bengkak, dan nyeri, yang disebut Hanford syndrome. Jika gejala semakin parah atau tidak membaik, beritahu dokter saat kontrol. Hindari air panas, gunakan sarung tangan dan kaos kaki katun tebal untuk melindungi kulit, serta gunakan pelembab secara rutin. Selain itu, kemoterapi dapat menyebabkan gangguan pada saraf tepi, seperti kesemutan atau rasa terbakar di tangan dan kaki. Umumnya bersifat ringan, tetapi jika sudah parah hingga tidak bisa merasakan sentuhan, segera laporkan ke dokter. Hindari menyentuh benda yang terlalu panas atau dingin, dan gunakan lotion untuk memijat lengan serta kaki guna mengurangi ketidaknyamanan. Beberapa obat kemoterapi juga dapat menyebabkan kerontokan rambut. Rambut di kepala dan tubuh biasanya mulai rontok secara bertahap setelah 2-3 minggu pengobatan. Setelah terapi selesai,
rambut akan tumbuh kembali dalam 2-3 bulan. Selama masa ini, Anda bisa mengenakan topi atau penutup kepala untuk melindungi dari sinar matahari, dan bila perlu, dapat mempertimbangkan memakai wig. Efek samping umum lainnya adalah penurunan jumlah sel darah. Jika sel darah putih rendah, risiko infeksi akan meningkat. Seringlah mencuci tangan, hindari tempat ramai, kenakan masker saat keluar rumah, dan segera cari pertolongan medis jika demam. Jika trombosit rendah, risiko perdarahan meningkat, sehingga harus berhati-hati agar tidak terluka. Jika sel darah merah rendah, Anda bisa mengalami anemia. Perbanyak istirahat dan konsumsi makanan tinggi zat besi seperti sayuran hijau dan daging merah sapi atau babi yang telah dimasak hingga matang. Kami memahami bahwa perjalanan ini tidak mudah. Namun percayalah, dengan sikap positif dan langkah penanganan yang tepat, sebagian besar efek samping dapat dikendalikan dan dikurangi. Kami akan selalu mendampingi dan merawat Anda selama proses ini. Semoga Anda tetap kuat dan berani menghadapi ujian ini, hingga dapat kembali menikmati kehidupan yang sehat. Bila ada pertanyaan, Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tercantum di bagian belakang buku panduan kemoterapi. Mari kita hadapi tantangan ini bersama-sama.